Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah KSITI dari Universitas Dinamika. Di sini kita akan membahas tentang sistem informasi dalam bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kita mau memperkenalkan diri. Next. Di sini saya bernama Randi Septian Kanza Mulyadi. Selanjutnya. Dan saya Rafli Anggoro. Selanjutnya. Dan saya Torik Zaki Permana. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi pertama kita, yaitu sistem informasi dalam bisnis yang akan dibawakan oleh Kak Torik. Untuk Kak Torik, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Randy. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi dalam bisnis adalah kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lain, yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkan teknologi informasi yang mendukung teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. Baik, selanjutnya bisa dilanjut Kak Rafli. Oke, saya akan menjelaskan sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan tidak selalu mengakibatkan dihasilkannya keputusan manajer dan keputusan karyawan yang lebih baik, yang meningkatkan kinerja perusahaan karena adanya masalah-masalah terkait kualitas informasi, penyaringan informasi oleh manajemen atau manajemen filter, dan budaya organisasi. Oke, selanjutnya dilanjutkan kepada Kak Randy. Kak Randy, silakan. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan 4 fase untuk sistem informasi dalam bisnis dan pengambilan keputusan. Next. Fase pertama yang kita temukan adalah fase penelusuran atau intelligence. Tapi ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika yang ada di sebuah masalah tersebut. Jadi, data yang kita peroleh akan diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah tersebut. Next. Fase selanjutnya adalah fase perancangan desain. Fase perancangan atau yang biasa kita sebut desain. Nah, pada tahap ini dilakukan sebuah perancangan pada sistem informasi tersebut. Perancangan tersebut adalah perancangan fitur, menu aplikasi, yang salah satu contohnya adalah kayak sistem updating, sistem deleting, atau sistem input data dan output data. Selanjutnya adalah perancangan data, perancangan arsitektur sistem informasi tersebut, dan perancangan interface. Yang terakhir adalah perancangan prosedur. Next. Yang ketiga adalah fase pemilihan atau yang biasa kita sebut sebagai SPK, sistem pendukung keputusan atau sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini namanya adalah fase pemilihan atau choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan atau keputusan yang diantaranya terbagi berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan atau SPK. Next. Fase yang terakhir atau fase implementasi. Sebenarnya fase implementasi di sini adalah fase yang opsional. Fase yang kita temukan di sini adalah fase yang opsional. Nah, kenapa? Karena menurut kelompok kami, kenapa kita sebutkan fase opsional ini? Karena menurut kami fase implementasi adalah hal yang penting. Karena fase implementasi tersebut adalah merupakan pengembangan dari
perangkat lunak tersebut. Biasanya bagian ini terjadi ketika sistem yang kita maksud telah selesai, yang kita kerjakan telah selesai, dan mengalami perubahan ataupun permintaan penambahan fitur oleh klien di kemudian hari. Selanjutnya, next. Nah, untuk contoh akan dijelaskan oleh Kak Rafli. Silakan Kak Rafli untuk menjelaskan. Oke, makasih Kak Randy. Saya akan menjelaskan bagaimanakah bisnis intelijen dan bisnis analitik mendukung pengambilan keputusan. Bisnis intelijen dan bisnis analitik, mereka ini mampu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengambilan keputusan. Sedangkan alat-alat analitik atau analytic tools membantu manajer untuk dapat memahami informasi dengan cepat dan mengambil tindakan bisnis intelijen mencakup data dari lingkungan bisnis. Infrastruktur bisnis intelijen, seperangkat alat-alat bisnis analitik, penggunaan dan metode platform bisnis intelijen, atau sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif, serta antarmuka pengguna dalam rangka mencapai tujuannya. Sistem bisnis intelijen memiliki 6 fungsi analisis, yaitu adalah selanjutnya. Satu adalah laporan produksi sebelumnya, dan 2 adalah laporan per parameter, 3 adalah dashboard dan scorecard, 4 permintaan dan pencarian, 5 kemampuan untuk menelusuri data secara rinci, dan 6 adalah kemampuan untuk memodelkan skenario. Oke, selanjutnya komponen dari sistem pendukung keputusan. Terdapat setidaknya 3 komponen utama yang tersusun dalam sebuah sistem pendukung keputusan, antara lain sebagai berikut yang akan dilanjutkan oleh Kak Torik. Oke, Kak Torik silakan. Oke, makasih Mas Rafli. Saya akan menjelaskan 3 komponen utama. Komponen pertama adalah subsistem data atau enggak database. Subsistem data merupakan komponen SPK atau sistem pendukung keputusan. Penyediaan data bagi sistem. Data yang dimaksud disampaikan dalam suatu pangkalan data atau database. Melalui pangkalan data inilah data yang diambil dengan cepat. Yang kedua, subsistem model atau model base. Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Kalau pada pangkalan data, organisasi data dilakukan oleh manajemen pangkalan data, maka dalam hal ini ada fasilitas tertentu yang berfungsi sebagai mengelola berbagai data yang disebut sebagai pangkalan model atau enggak model base. Subsistem yang terakhir adalah subsistem dialog atau user system interface. Dalam SPK ada fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara interaktif. Fasilitas atau subsistem ini dikenal sebagai subsistem dialog. Melalui subsistem dialog inilah sistem ini diartikulasikan dan diimplikasikan sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Sekian dari saya. Lanjut Mas Randy. Baik, terima kasih Mas Rafli dan Mas Torik atas penjelasannya dalam materi tadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian kami yang kurang jelas. Mohon maaf pemirsa, kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.